Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Pada video kali ini saya akan share sebuah software edit video yang ringan dan mudah digunakan. Softwarenya adalah BigCut. Mengapa software ini yang saya share? Karena pertama, ukurannya yang kecil dan bisa dijalankan dengan sistem Windows 32 bit maupun 64 bit. Jadi bagi Anda yang mempunyai laptop ataupun komputer yang speknya masih standar, tidak perlu khawatir dengan software ini. Bagi Anda yang ingin mencoba software ini, link downloadnya ada di bagian deskripsi video ini. Setelah diinstal dan dibuka, pada tampilan awal kita lihat bagian-bagian berikut. Paling atas ada logo BigCut, kemudian di bagian bawahnya ada berbagai pilihan setting project, dimulai dari 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 6:7, dan 21:9. Biasanya saya selalu mengambil 16:9, kalau tidak 1:1. Di bagian bawah ada tombol New Project untuk membuat project baru, dan ada tombol Open Project untuk membuka project yang tersimpan. Di bagian sebelah kanan ada jendela untuk draft project. Untuk memulai project baru ini kita klik tombol New Project. Sekarang saya akan bahas interface software ini. Bagian atas ada deretan menu, dimulai dari file. Di menu file ini ada New Project. Ini pilihan seperti yang ada pada tampilan awal. Kemudian Open Project, Open Recent, kemudian Save, Save As, Import. Import medianya ada dua, import file dan import folder. Jadi bisa mengimport file ataupun sekaligus mengimport folder. Lalu ada tombol exit, sama dengan aplikasi Windows lainnya, Alt F4. Lalu ada di sini edit, hanya ada 4 fungsi, yaitu undo, redo, copy, dan paste. Lalu tombol export di sini belum aktif karena belum ada projectnya. Lalu ada tombol help, dan ada video intro dan outro. Begitu kita klik, kita akan dibawa ke website yang menyediakan berbagai template yang bisa kita manfaatkan, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Seperti ini adalah yang berbayar. Yang berikutnya, deretan kedua, di sini ada dimulai dari media. Media ini dikelompokkan menjadi local map. Di sini tempatnya semua file, baik video, audio maupun image yang kita akan buat jadi projectnya. Kemudian ada opening, lalu ada hot, dan ada background. Opening, hot, background ini kita lihat sebagian besar belum aktif, dan ini perlu di-download. Karena ada tanda download di sini, kita tinggal klik saja. Misalnya untuk opening, kalau ada yang belum di-download, kita bisa ambil salah satunya saja misalnya. Jadi kita hanya mendownload yang sesuai keperluan kita. Demikian untuk yang hot, kita bisa download. Lalu untuk backgroundnya juga. Selanjutnya di media ini, bagian deretan ketiga ada untuk import.
Untuk import di sini import file, import folder, dan import subtitle. Jadi ada 3 bagian di sini. Berikut ada untuk record. Kita bisa record PC screen. Jadi bagi yang ingin membuat tutorial-tutorial bisa menggunakan PC screen, record phone screen, dan record kamera. Jadi kalau ada webcamnya atau kameranya langsung kita bisa record. Yang berikut record online class. Yang berikut di bagian kanan ada untuk sort. Jadi di sini file-file yang kita sudah import kita bisa susun menurut nama, duration, tipe, dan lain-lain. Di deretan yang berikutnya ini adalah kategorinya. Dibagi, jadi file-file yang dimasukkan di sini pada library-nya ini dibagi menjadi all, kemudian video disendirikan, image sendirikan, audio, dan subtitle. Di deretan paling kiri ini menu-menu dimulai dari media, musik, teks, transition, filter, overlay, dan elemen. Jadi kalau kita lihat juga ini sama dengan yang ada di media tadi. Untuk musik ini sudah sebagian besar saya sudah download. Lalu untuk teks juga sudah di-download. Untuk transisinya sudah terdownload sebagian. Yang berikut filter. Filternya ada banyak di sini yang bisa kita manfaatkan. Kemudian overlay. Lalu di bagian elemen. Jadi kalau merasa penting silakan di-download. Kalau tidak perlu di-download. Bagian kanan adalah library media. Di sini tempat kita mengimport media. Baik itu video, audio maupun image. Kemudian bagian tengahnya adalah jendela preview yang dilengkapi dengan berbagai tombol untuk playernya. Di bagian tengah ini ada deretan berbagai macam icon dengan fungsi yang berbeda-beda. Icon-icon ini sebagian belum aktif karena belum ada klip video di timeline. Di bagian bawahnya adalah timeline. Di timeline ini disiapkan ada layer untuk video, ada pip layer, ada text layer, ada audio layer, dan ada voice over. Sekarang saya akan masukkan beberapa klip video. Dan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memasukkan klip video. Cara pertama adalah double klik di bagian media library ini. Maka kita secara otomatis dibawa untuk mencari video yang kita akan masukkan. Saya mau masukkan dulu klip 0 ini. Nah, secara otomatis dia dibawa ke sini. Cara yang kedua, ini yang mudah menurut saya juga, tinggal dibuka folder dari tempat video itu, kemudian kita drag and drop. Jadi klik videonya kemudian dimasukkan ke library. Cara yang ketiga dengan menggunakan tombol import. Ada tombol import di bagian deretan ketiga ini. Lalu kita masukkan import file. Kita tinggal masukkan video klipnya. Yang terakhir kita bisa menggunakan menu file, lalu import, dan import file. Jadi ini berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk memasukkan klip video ke media library. Untuk memasukkan klip video yang kita sudah masukkan ke media library ini ke timeline,
kita tinggal klik saja tombol tambah di bagian pojok thumbnail video, maka video secara otomatis dimasukkan ke timeline. Kalau ada kesalahan dalam memasukkan video ke timeline, kita tinggal klik kanan saja, kemudian kita bisa undo atau kita delete saja di sini. Saya masukkan dari klip 0, lalu klip 1. Untuk klip 2 saya tarik ke sini. Dan untuk klip 3 saya tarik ke bagian akhir. Jadi ini 4 video bisa kita masukkan, atau dengan cara klik kemudian kita bisa tekan tombol shift lalu kita drag videonya. Tombol-tombol yang ada di bagian tengah ini saya akan jelaskan beberapa. Ini adalah tombol undo, lalu di bagiannya adalah tombol redo. Yang berikutnya ini adalah tombol untuk edit. Di bagian edit ini disiapkan untuk mengedit video, baik kecepatannya speed, reverse jadi membaliknya, memutar video itu maksudnya ke kiri atau putar kanan, kemudian bisa membalik video atau mencerminkan video secara horizontal, lalu bisa untuk flip video secara vertikal. Kalau videonya hanya ada di tengah misalnya videonya ukurannya kecil seperti ini, maka background color kita bisa ganti dengan memilih background color yang disiapkan. Bisa juga untuk membuat blur videonya, di sini ada. Lantas ada untuk custom image. Oke. Kemudian untuk bagian audio, di sini parameter untuk audio belum ada karena videonya ini tidak ada audionya. Kemudian ini adalah untuk masking. Kita bisa menambahkan masking untuk video-video ini. Kalau ingin memotong videonya tinggal tempatkan saja playheadnya ini di mana yang kita inginkan, kemudian kita klik split atau mengklik icon split yang ada di bagian bawah. Maka ini secara langsung terpisah. Yang berikut adalah tombol untuk delete. Untuk menghapus videonya kita bisa klik kanan, pilih delete, atau langsung klik icon delete. Lalu yang berikut adalah subtitle. Ini untuk menambahkan judul. Otomatis judulnya ditambahkan di sini dan kita bisa mengetik judulnya. Lalu stylenya bisa dipilih di sini, baik untuk gaya huruf, jenis huruf, ukuran huruf, dan seterusnya. Semuanya lengkap ada di sini. Yang berikut adalah untuk cropping. Kalau kita ingin cropping, jadi membuang bagian-bagian yang kita tidak inginkan, misalnya di bagian ini saya crop, saya ambil hanya bagian ini saja misalnya. Oke. Lalu kita klik OK. Yang berikut untuk zoom. Di sini klipnya saya pakai efeknya, di sini kita zoom. Jadi tinggal di drag saja ke bagian yang kita akan zoom. Kita klik OK. Berikutnya untuk durasi ya. Di sini durasinya kita pilih dulu klipnya lalu pilih duration. Nah, kita bisa lihat dia di sini sekitar 8 detik ya. Oke. Misalnya
maka dia akan diperpendek. Yang berikut dubbing. Ini untuk mengisi suara. Begitu kita klik, maka audionya kita, jadi yang pilihan pertama di mute dulu, baru ada reduce noise. Jadi semua yang kita ini, jadi ini fungsinya kalau kita klik start, maka secara otomatis audio yang kita rekam itu ditambahkan di bagian bawah. Jadi sambil memberi komentar ataupun apa saja, maka kita bisa tambahkan secara langsung. Dan audio yang dihasilkan itu audionya sudah di reduce untuk noise-nya, jadi noise-nya dikurangi. Itu fungsi dari dubbing. Kemudian untuk chroma cutout, ini kadang di software tertentu tidak ada, dan ini adalah hal yang penting. Kalau kita menggunakan green screen, maka kita bisa mengganti latar dari videonya. Biasanya latar biru atau latar hijau. Yang terakhir yang paling penting adalah export. Di sini disiapkan untuk export video, subtitle, audio. Kalau export video, dimulai dari namanya kita tulis, kemudian out folder kita bisa rubah. Biasanya dia ditempatkan di user, kemudian di komputer dokumen. File videonya formatnya adalah MP4, tapi kita bisa memilih yang AVI, WMV, MKV, MOV atau GIF. Untuk kualitasnya bisa dipilih high atau standar. Jadi ini ukuran kecil, atau kita klik untuk setting ada di sebelah kanan gerigi ini. Encodernya H264, resolusinya misalnya kita hanya mengambil 1280 kali 720. Encoder kita tidak rubah untuk audionya, kemudian frame rate-nya misalnya 30, kemudian bitrate-nya bisa ditentukan atau tidak usah dirubah, sample rate dan bitrate. Semua di sini disiapkan untuk pilihannya. Lalu kita klik OK. Dan satu hal yang saya katakan di sini bahwa hasilnya itu tidak ada watermark. Jadi itu yang penting. Nah, demikian pengenalan berbagai menu dan ikon serta fungsinya untuk edit video lengkapnya. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat mencoba.